ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih di dalam surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat ke-26 dan seterusnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-ayatani, ada dua ayat selanjutnya 26 sampai 27, yaqulu ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidaklah merasa malu, ayadriba masalan ma, untuk membuat sebuah permisalan tertentu, ba'udatan fama fawqaha, apakah permisalan itu dalam bentuk ba'udah, nyamuk, fama fawqaha, ataupun yang lebih kecil daripada itu. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, ayadriba masalan ma, maksudnya ayya masalin kana, yaitu Allah tidak malu untuk membuat permisalan apapun juga. Makanya disebutnya di sini masalan ma, untuk menunjukkan tidak ada batasannya, sesuatu yang bersifat umum, nakirah. Ya. Ba'udatan, apakah bentuknya ba'udah? Makanya di sini ba'udahnya dengan nakirah karena ma tadi. Ya. Ini merupakan badal istimal. Yang pernah belajar badal istimal, ya. Artinya apa? Dia bagian dari ma ini. Ba'udatan fama fawqaha, baik membuat seekor nyamuk yang kecil ataupun yang lebih kecil daripada itu. Fama fawqaha, walaupun secara harfiah fauq itu di atas, tetapi yang dimaksud adalah yang lebih kecil. Gitu ya. Ini indahnya bahasa Arab. Terkadang fauq diartikan dengan justru lebih kecil. Harusnya kan fauq di atas, berarti lebih apa? Besar, ya. Begitu. Di sini juga menunjukkan apa? Kita harus mengerti uslubul arabiyah, tidak hanya cukup dengan mengerti terjemahannya. Ya. Baik. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lishtimalil amsal al-hikmah. Kenapa dengan ba'udah, hewan yang kecil, lishtimalil amsal, agar percontohannya itu lebih luas, lebih menyeluruh, universal. Alal hikmah, ketika memberikan sebuah hikmah. Apa sih hikmahnya? Allah menciptakan nyamuk yang kecil. Jadi esensinya adalah bukan Allah menciptakan sesuatu yang kecil, tetapi kenapa Allah menciptakannya? Ya, bukan kecilnya. Wa idhahil haqq, dan juga untuk menjelaskan kebenaran. Terkadang kebenaran itu bisa ditunjukkan dengan yang kecil. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil justru bisa mengalahkan yang besar dengan seizin Allah. Demikian juga ketika Allah membuat permisalan dengan yang sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar, yang kecil bahkan. Kenapa? Idhahil haqq, demi menampakkan al-haq. Terkadang memunculkan sesuatu yang dianggap kecil, dianggap ringan, remeh. Ya. Makanya di dalam ayat lain ketika ada yang tidak
tidak menghendaki adanya permisalan seperti ini, Allah tantang dengan penciptaan apa? Makhluk yang terbesar. Apa itu? Langit. Ya. Nah, mana menciptakan langit yang lebih berat, lebih sulit antara menciptakan langit dengan menciptakan manusia? Ditantang oleh Allah Ta'ala. Ya. Baik. Amis sama banaha. Ya. Mana yang lebih sulit? Baik. Sehingga demikian. Wallahu la yastahi minal haqq. Dan Allah tidak malu untuk menjelaskan yang hak. Sekalipun itu kecil, dianggap remeh. Apa sih? Apa untungnya menciptakan nyamuk? Mungkin orang akan bertanya seperti itu, ya. Apain? Gak ada faedahnya, kata orang. Tetapi Allah Ta'ala untuk menunjukkan kebenaran dan memberikan hikmah yang dalam, terkadang dimunculkan dengan contoh yang terkecil atau sesuatu yang dianggap kecil. Wa ka'anna fi hadza jawaban liman ankara. Lihat. Maka Syekh menjelaskan, wa ka'anna fi hadza, dan seakan-akan dalam penciptaannya ini jawaban liman ankara, menjadi sebuah jawaban bagi orang yang mengingkari darbal amsal. Allah menciptakan permisalan-permisalan fil asya'il hakirah, dalam perkara-perkara yang dianggap kecil, remeh. Ya. Wa'tarada 'ala Allah fi dzalik, dan dia menolak permisalan dari Allah ketika membuat permisalan dengan yang kecil. Ini. Ya. Walaysa fi dzalika mahallu i'tiradin. Maka dalam penciptaan nyamuk ini tidak ada tempat untuk kita menolaknya. Kenapa? Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan dalam penciptaan nyamuk ini termasuk bagian dari ta'limillah. Allah ingin mengajarkan kepada para hambanya li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Dan Allah ingin merahmati mereka, merahmatinya dengan melalui ini. Ya, merahmati kaum muslimin atau merahmati para hambanya dengan penciptaan ini. Fayajib an tatalaqqa bil qabul wa syukri. Sehingga wajib bagi kita untuk menerima dan bersyukur dengan adanya penciptaan apa? Nyamuk. Ya. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang kecil yang dianggap remeh, ternyata keimanan kita diuji. Apakah kita akan menerimanya atau kita akan mengingkarinya? Apakah kita bersyukur atau justru kufur? Karena itu semua adalah bi hikmatihi wa ni'matihi tabaraka wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan walihada qala, jazakallahu khair. Ini contoh yang gede. Ya, kita lagi bicara yang kecil, ini yang gede. Baik. Walihada qala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman apa selanjutnya? Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu bahwasanya penciptaan nyamuk walaupun kecil tadi yang dianggap tidak ada faedahnya, dianggap tidak ada apa? Keuntungannya. Ketika itu bersumber dari Rabb mereka, maka itulah kebenaran. Jadi kebenaran tolak ukurnya dari mana? Dari sumbernya. Bukan besar kecilnya. Ya. Jadi kebenaran itu apa? Bukan besar kecilnya, tetapi apa? Sumbernya. Ketika sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang dijadikan permisalan sesuatu yang kecil yang mungkin dianggap hina oleh kita, tetapi apa? Orang yang beriman pasti menerimanya, bahwa itu adalah kebenaran. Karena sumbernya dari siapa? Dari Allah. Makanya disebutnya di sini apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwa penciptaan nyamuk itu hak min rabbihim. Benar adanya dari Rabb mereka. Ya. Sehingga Pak, fayatafahamunaha wa yatafakkaruna fiha. Yatafahamun, mereka akan berupaya memahaminya. Apa sih hikmahnya? Ya. Kok bisa Allah menciptakan nyamuk?
Yatafakkaruna fiha, dan mereka akan berpikir tentang ini. Kenapa harus nyamuk yang jadikan contoh? Ya. Fa in alimu mashtamalat alaihi, kalau ternyata mereka tahu setelah itu apa yang dikandung dari penciptaan nyamuk ini, ala wajhin tafsil, dengan rincian-rinciannya, izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum, maka keilmuan mereka akan bertambah dan keimanan mereka akan bertambah. Ini ya, bertambah ilmunya apa? Karena mereka yatafahamuna, ya, berupaya memahami kenapa Allah ciptakan nyamuk. Dan mereka akan bertambah keimanannya, kenapa? Yatafakkaruna fiha, karena mereka tafakkur. Ya. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah ya tentang makhluk Allah. Coba renungi, ya. Kenapa Allah ciptakan itu? Nah, ini akan bertambah keimanan dan bertambah pula ilmu. Wa ila alimu, kalaupun mereka tidak bisa tahu, nggak ngerti nih, ya tafahamun tapi tidak bisa paham. Ya tafakkurun juga, mereka berupaya untuk memikirkannya, nggak ngerti juga, tidak tahu juga. Tapi apa? Mereka tahu annaha haqqun, bahwa itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena sumbernya dari yang maha benar. Kan gitu. Ya. Sehingga dia akan menerima. Ketika semua orang mengingkari, tidak meyakini kebangkitan setelah kematian, kalau itu sumbernya beritanya dari Allah Ta'ala, mereka akan menerima. Ya, walaupun itu sulit diterima oleh akal misalnya. Ya. Berapa banyak orang Quraisy yang ahli fasahah, orang yang paling fasih tentang bahasa Arab, tetapi apa? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata mereka, apakah kita akan dikumpulkan dalam keadaan kita sudah seperti ini, sambil melemparkan debu? Ya. Mayuhil idhama wa huwa ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah menjadi debu seperti ini? Ya. Ya. Yang sudah menjadi abu. Maka ikhwati a'azana wazakumullah, di sini kata siapa? Wa illa alimu annaha haqqun. Kalaupun mereka tidak tahu apa hikmahnya di balik itu, mereka yakin bahwa itu adalah hak. Wa mashtamalat alaihi haqqun, dan apa yang terkandung dari penciptaan nyamuk juga itu pasti hak. Wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha, kalaupun tersamarkan bagi mereka sisi haknya itu di mana? Misalkan ya, sudah berpikir, coba memahami, tidak ketemu-ketemu, mana sih sisi kebenarannya? Apa sih kok diciptakannya nyamuk? Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Li'ilmihim bi anna Allah lam yadribha abasan. Mereka tetap menyatakan itu benar li'ilmihim, karena pengetahuan mereka, ilmu mereka, bi anna Allah lam yadribha abasan. Allah tidak akan menciptakan seekor nyamuk untuk hal yang sia-sia. Bal li hikmatin balighah, akan tetapi untuk hikmah yang dalam, wa ni'matin sabiqah, dan untuk kenikmatan yang luas. Ya. Pasti ada apa? Nikmah di balik itu semua. Ya. Ya subhanallah. Ini sikap yang diambil oleh orang yang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, maka bagaimana? Fayaqulun, maka mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza masalan. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan penciptaan ini? Dengan permisalan seperti ini? Kok yang jadi percontohan adalah seekor nyamuk? Ini bagi orang-orang apa? Kafir. Wa ya'tariduna wa yatahayyaruna, sehingga mereka akan menolak dan mereka akan kebingungan. Ya. Wa yazdaduna kufran ila kufrihim, dan akan bertambah kekufuran mereka menjadi semakin kufur. Kama zdadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana keimanan mukminin akan bertambah dari keimanan yang sudah ada. Ya. Ini. Walihada qala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira, dengan diciptakannya nyamuk ini
Allah bisa menyesatkan kebanyakan orang. Artinya apa? Menolak. Apa sih hikmahnya diciptakan nyamuk? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, misalnya. Wa yahdi bihi katsira. Tetapi akan dengan penciptaan ini akan ada yang diberi hidayah banyak dari mereka. Fahadihi halul mu'minin wal kafirin 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Maka inilah kondisi kaum mukminin dan kafirin ketika turunnya ayat-ayat Quran. Mesti ada pro dan kontra. Ya. Ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain dalam surat Taubah ayat 124, 125. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan sebuah surat, faminhum may yaqul, maka di antara mereka akan ada yang berucap, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang dengan turunnya surat ini menjadi bertambah keimanannya? Akan ada yang seperti itu. Ketika turunnya surat dari Al-Quran, akan ada yang mengatakan, siapa sih di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan surat apa? Dengan turunnya surat ini? Misalkan, ya. Dengan turunnya ayat ini juga, siapa yang akan bertambah keimanannya? Akan ada yang bertanya. Begitu. Dan ini tidak hanya berlaku pada Al-Quran, juga pada hadis Nabi SAW. Lihat, berapa banyak orang yang kufur dan berapa banyak orang yang beriman. Ketika Nabi SAW mengatakan apa? Ketika Allah ciptakan lalat, dan ketika lalat itu masuk ke dalam minuman kita, ya, dan ketika Nabi SAW mencelupkan lalat itu ke dalam minumannya, kemudian membuangnya dan mengatakan, ihda janahai da wal ukhra shifa, aqam qasasu. Salah satu dari sayapnya itu ada penyakit, dan salah satu yang lainnya ada penawarnya. Ada yang beriman? Ada. Ada yang kafir? Banyak. Ya. Ngapain jijik lah? Orang lalat masuk, dicelupin lagi. Masuk sudah dibuang, kan gitu. Ini malah dicelupin, lalatnya doang yang dibuang, airnya diminum. Ya. Siapa yang beriman? Yang beriman kepada Nabi. Siapa yang menolak? Yang tidak beriman kepada Nabi. Sahih? Maka lihat kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ini, wa idza ma unzilat suratun, dan ketika diturunkan sebuah surat, faminhum man yaqulu, maka di antara mereka ada yang mengucapkan, ayyukum zadathu hadhihi imanan. Siapa di antara kalian yang dengan turunnya surat ini bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa hum yastabshiru, dan mereka bergembira dengan turunnya surat ini. Ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, tetapi bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya ada marad, ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka akan bertambah rijsnya, kotorannya, najisnya kepada najisnya mereka. Ya makallah. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan mengingkari ayat itu, surat itu. Ya. Fala a'dhamu ni'matan 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Maka tidak ada satu kenikmatan yang terbesar bagi para hamba selain dari turunnya ayat Al-Qur'an. Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatan wa hiratan wa dhalalatan wa ziyadata syarrin ila syarrihim. Tetapi bersamaan dengan ini juga, ayat-ayat Quran ini bisa menjadi mihnah, ya, wahiratan wa dhalalatan, akan menjadi ujian, akan menjadi kebingungan, akan menjadi kesesatan, wa ziyadata syarrin ila syarrihim, menjadi keburukan yang memperburuk keburukan mereka. Liqaumin, bagi satu kaum, ya, walikaumin, tapi bagi kaum yang lain menjadi minhatan wa rahmatan wa ziyadata khairin ila khairin. Tetapi ini menjadi kenikmatan, rahmat, tambahan kebaikan yang sudah ada pada mereka. Ya.
Fasubhana man fawata baina ibadihi. Maka Maha Suci Allah yang telah membeda-bedakan, memisah-misahkan di antara para hambanya. Wan farada bil hidayah wal idlal, dan telah memisahkan antara hidayah dengan kesesatan. Ini lihat. Konsekuensi pasti ada apa? Pro dan kontra, ya. Pasti ada. Tsumma dzakara hikmatahu, kemudian Allah menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya diciptakan nyamuk ternyata? Bi idlali may yudhilluhum. Hikmahnya adalah Allah ingin menyesatkan orang yang sudah sesat pada dasarnya. Ya. Kenapa? Menolak. Kok Allah bikin permisalan dengan makhluk kecil? Kayak gak ada makhluk lain. Kan gitu kan? Seakan-akan apa? Meremehkan. Kalau Allah saja sudah diremehkan terhadap ciptaannya, bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Nah. Ini baru nyamuk, belum cacing. Iya kan? Wa anna dzalika 'adlun minhu ta'ala. Dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyesatkan orang yang tersesat. Ya. Karena dasarnya sudah memang fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, ada zaib, ada penyimpangan. Sehingga apa? Ditambah penyimpangannya. Ya, penyakitnya. Faqala, maka hikmahnya Allah katakan, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Lihat. Wa ma yudhillu bihi, dan tidak ada yang tersesat dengan permisalan ini illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa fasik ini? Ay al-kharijina min ta'atillah. Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-mu'anidina li Rasulillah, yang menentang para Rasul Allah. Alladzina saral fisqu wasfahum, yang mana kefasikan itu sudah menjadi tabiat mereka, sifat mereka. Fala yabghuna bihi badalan, sehingga mereka tidak akan mencari penggantinya, sudah merasa nyaman dengan kefasikan. Na'udzubillah. Ini. Faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum, maka menjadi konsekuensi dari hikmah Allah Ta'ala dalam penciptaan nyamuk ini, idlalahum, menyesatkan mereka. Ya. Kenapa Allah sesatkan mereka dengan penciptaan nyamuk? Li'adami salahiyatihim lil huda, karena dasarnya mereka bukan orang saleh, bukan orang yang baik dalam menerima al-huda, petunjuk. Ya, ini. Baik. Jadi ini hikmahnya. Jadi kalau orang bertanya-tanya, oh hikmahnya itu kan ada pabrik nyamuk, jadi ada pegawai-pegawai di pabrik. Bukan itu. Ya, itu cuma buntutnya. Ya, yang dirasakan oleh manusia. Tetapi hikmahnya apa? Allah ingin menyesatkan orang yang dasarnya sesat. Ya, begitu. Baik. Kan kita sering dengar kan, khotib-khotib atau mubalik mengatakan, apa sih hikmahnya diciptakan nyamuk? Ya ada pabrik tuh, lihat Tangerang banyak pabrik. Subhanallah. Bukan itu. Ya. Itu hanya buntut saja. Tetapi hikmah yang utamanya adalah ini. Allah ingin menampakkan mana yang beriman dan mana yang kafir. Ini. Baik. Kama tabat hikmatuhu wa fadluhu hidayatan man ittasafa bil iman. Sebagaimana konsekuensi dari hikmah Allah dan karunia Allah, Allah memberikan hidayah kepada orang yang memang disifati dengan keimanan. Wa tahalla bil a'mali salihah, dan orang yang suka berhias diri dengan amalan saleh. Ini, lihat. Hikmahnya ini. Orang-orang yang memang memiliki sifat keimanan dan amalan saleh, dia akan semakin beriman. Tapi orang yang di dalam hatinya memiliki apa? Penyimpangan, penyakit, maka akan semakin tersesat dengan ini. Demikian. Wal fisqu nau'ani, maka kefasikan itu terbagi menjadi dua macam. Nau'un mukhrijun minad din, satu model yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Kefasikan yang seperti apa yang mengeluarkan dari agama? Wa huwal fisqul muqtadi lil khuruji minal iman, yaitu kefasikan yang memberikan konsekuensi keluarnya dia dari keimanan. Kal madzkur fi hadil ayat wa nahwiha, seperti yang disebutkan dalam ayat ini dan semisalnya. Ya. Ketika dia menolak ayat Allah. Orang yang menolak ayat Allah kafir, ya, keluar dari agama.
Begitu. Wa nau'un, kemudian bentuk yang kedua apa? Ghairu mukhrijin 'anil iman, yang tidak sampai mengeluarkan dari keimanan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, ya, binaba'in, dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, cross checklah, ya, tasabutlah. Nah, ini berarti apa? Kefasikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan, ya, keislaman. Begitu. Summa wasafal fasiqina, kemudian baru Allah memberikan gambaran tentang orang-orang fasik. Ya. Sifat orang-orang fasik. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Itu orang-orang yang yanqudun, membatalkan ahdallah, janji kepada Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah diambil sumpahnya. Ya. Wa hadha yahumul 'ahda alladhi bainahum wa bainahu, maka ini bersifat universal. Apakah itu perjanjian antara diri mereka dengan Allah, walladzi bainahum wa baina ibadihi, atau perjanjian di antara mereka sesama hamba. Ya. Ini di antara sifat orang-orang yang fasik adalah orang yang membatalkan perjanjian. Ya, apakah perjanjian dia dengan Allah atau perjanjian di antara mereka sesama hamba. Alladzi akkadahu alaihim bil mawasiqi tsaqilah wal ilzamat, yang mana sudah dikuatkan di antara mereka dengan mawasiqi tsaqilah, dengan sumpah-sumpah yang dapat dipercaya, dapat dipegang, wal ilzamat, dan konsekuensi-konsekuensi. Ya. Sudah dibuat konsekuensinya, sudah dibuat perjanjiannya. Fala yubaluna bitilkal mawasiq, sehingga mereka fasikin ini orang-orang yang la yubalun, tidak peduli dengan sumpah-sumpah yang sudah mereka buat, janji-janji yang sudah mereka buat. Bal yang qudunaha, bahkan mereka membatalkannya begitu saja. Wa yatrukuna awamirahum, dan meninggalkan perkara urusan-urusan mereka. Ya. Wa yatrukuna awamirahum, dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yartakibuna nawahiyahu, dan mereka juga mengerjakan larangan-larangan Allah. Ini ketika apa? Janjinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalqi, dan mereka juga membatalkan perjanjian yang sudah dibuat di antara mereka dengan makhluk yang lain. Ini di antara sesama hamba. Ini lihat. Ini sifat yang disebutkan pertama. Ya. Sifat kedua kata Allah Ta'ala apa? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Mereka akan memutuskan apa yang Allah perintahkan agar disambungkan. Allah memerintahkan untuk disambung, tapi mereka justru memutuskannya. Wa hadha yadkhulu fihi asya' katsiratun. Maka ini masuk ke dalamnya banyak perkara, banyak hal yang masuk ke dalamnya. Fa innallaha amarana an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bihi. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita menyambung apa yang terjadi di antara kita dengannya dengan beriman kepada Allah Ta'ala, wal qiyam bi ubudiyati, dan menjalankan peribadatan kepadanya. Wa ma bainana wa baina rasulih, dan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya antara kita dengan Rasulnya. Bagaimana caranya? Bil imani bihi, dengan jalan kita beriman kepada Rasul itu. Wa mahabbati, dan dengan jalan kita mencintainya. Wa ta'zirihi, dengan jalan kita menguatkannya. Wal qiyam bi huquqihi, dengan jalan kita menjalankan hak-haknya. Wa ma bainana wa bainal walidain, dan apa yang Allah perintahkan agar kita menyambung antara kita dengan orang tua juga. Wal aqarib, dengan kerabat-kerabat kita. Wal ashab, dengan teman-teman kita. Wasairil khalqi, dan dengan makhluk lainnya. Bil qiyami bitilkal huquq, agar kita menjalankan hak-hak mereka, menunaikan hak-hak mereka. Allati amarallahu an nasilaha, yang Allah telah perintahkan kita untuk kita menyambungnya. Ya. Fa ammal mu'minuna, maka adapun kaum mukminin, fawasalu ma amarallahu bihi ayyusala min hadil huquq. Mereka adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang telah Allah perintahkan agar disambungkan dari hak-hak ini. Wa qamu biha atammal qiyam,
dan mereka menjalankan perintah-perintah ini atamal qiyam dengan sebenar-benarnya. Wa ammal fasiqun, adapun orang-orang yang fasik, faqata'uha, maka mereka memutusnya. Wa nabadhuha wara'a dhuhurim, dan mereka membuangnya di balik punggung mereka. Mu'tadina anha bil fisqi, mereka menggantikannya dengan kefasikan. Wal qati'ati, dengan memutuskan hubungan. Wal amali bil ma'asib, dengan beramal kemaksiatan. Wa huwal ifsadu fil ardi, dan itu adalah kerusakan di muka bumi. Faulaika, maka mereka-mereka itulah man hadhihi sifatuhu, mereka-mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, humul khasirun, adalah orang-orang yang merugi fi dunya wal akhirah, merugi di dunia dan akhirat. Fa khasira al khusran fihim, fa khasrul khasarati fihim, maka kerugian itu meliputi mereka. Li'anna khusranahum 'amun fi kulli ahwalihim, karena kerugian mereka itu bersifat umum pada semua kondisi mereka. Laisa lahum naw'un minal ribah, mereka tidak memiliki satu bentuk pun dari keuntungan. Li'anna kullu 'amalin salih syartul iman, karena setiap amalan saleh itu syaratnya adalah keimanan. Faman la imana lahu la amala lahu, sehingga siapapun yang tidak punya keimanan baginya, maka tidak ada amal baginya. Wa hadzal khisaru wa khisarul kufri, maka kerugian ini merupakan kerugian kekufuran. Wa amal khisarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan, karena namanya kerugian itu terkadang kerugian dalam bentuk kekafiran, terkadang dalam bentuk kemaksiatan. Wa qad yakunu tafritan fi tarki mustahab, terkadang dalam bentuk mengabaikan dalam perkara yang mengurangi, dalam bentuk meninggalkan yang mustahab. Al-madhkur fi qouli ta'ala, yang sudah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi, yang di dalam surah Asr ayat kedua. Fahad amun likulli makhluk, maka ini bersifat umum bagi semua makhluk. Illa man ittasafa bil imani wal amal saleh, kecuali bagi orang-orang yang mensifati dirinya dengan keimanan dan amal saleh, wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, dan berwasiat, mensifati dirinya dengan wasiat dengan kebenaran dan saling wasiat dengan kesabaran. Wa haqiqatuhu fawatul khair, maka hakikatnya adalah hilangnya kebaikan. Alladzi kana al-'abdu bisadadi tahsilihi wa huwa tahta imkani, yang mana setiap hamba itu seharusnya dia mendapatkannya dan itu memungkinkan bagi dia untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwati azan wa jazakumullah, ini tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 26-27. Nah, wa bihadza naktafi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.